Terungkap kasus dugaan korupsi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, Silmi Karim terkait dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Sebelum ditahan KPK, Silmi sempat diminta menyerahkan diri usai penyidik KPK melakukan pengembangan buntut operasi tangkap tangan atau OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Alman Abdullah. Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya. Adapun saat ini tim juga masih terus melakukan pencarian terhadap saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Untuk itu pada kesempatan ini KPK juga mengimbau pada pihak-pihak terkait agar bisa kooperatif sehingga bisa membantu dalam proses penanganan perkara ini. Usai pernyataan KPK tersebut, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri. Namun saat dimintai keterangan, Silmi enggan memberikan komentar. Pak, jangan bisa disampaikan, Pak. Pak Silmi gimana, Pak? Aduh. Pak, dari kemarin malam nih Pak, nggak dapat apa-apa nih Pak. Ngomong dong. Sampai boleh sedikit Pak. Keluarin unek-uneknya Pak. Barang buktinya juga Pak. Kedatangan hari ini boleh. Gimana, Pak? Pak, keluarin unek-uneknya aja Pak, biar nggak enek. Oke Pak. Ketua KPK Setio Budianto pun membeberkan modus dugaan pemerasan yang dilakukan saat warga negara asing melakukan proses pengujian izin tinggal di Indonesia. Ini menggambarkan ya bahwa praktek daripada proses permohonan izin ini yang tadi saya sebut dipersulit total dan lain-lain dengan dipaksa membayar biaya-biaya tambahan ya pada loket-loket tertentu atau melalui proses yang sudah digitalisasi baik dari tingkat wilayah itu sampai di tingkat pusat. Jadi yang daerah itu yang di kantor-kantor itu juga minta gitu. Makanya kemarin kegiatannya itu bukan hanya di Jakarta saja, ada di beberapa tempat juga gitu ya. Kemudian ini menggambarkan juga bahwa perbuatan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan ini dilakukan secara sistemik ya oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah serta aliran uangnya gitu setoran-setoran dari bottom up gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom up, bawah ke atas. Kumpulnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening yang nomini tadi, atau UPI atau cleaning service atau kerabat. Nah, dari peristiwa penyelidikan tertutup atau tertangkap tangan, setelah mengumpulkan informasi dan bahan keterangan awal, dalam tahap penyelidikan, tim KPK melakukan pemeriksaan beberapa pihak secara paralel di beberapa lokasi. Ada di Polda Bali, ada di Polrestabes Bandung, dan termasuk juga yang di Jakarta. Dari sini kami mengamankan ada 18 orang, ya, salah satunya menyerahkan diri kemarin malam, ya, dan yang sebagian besar lagi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan dilakukan pemeriksaan intensif sesuai aturan maksimal adalah 1 kali 24 jam. Para pihak antara lain ada SMG yang bersangkutan adalah PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025, kemudian JS Direktur Izin Tinggal, BGS Kasubdit, PBS juga Kasubdit, kemudian RAA Kakanim Jakarta Pusat 2024 sampai dengan 2025 dan Kakanim Jakarta Barat 2025-2026. GSP Ketua Tim Alih Status ya, kemudian GST Staf Subdit Izin Tinggal
kemudian MR, pihak swasta, PR swasta, RDW swasta, JK itu juga swasta, RP swasta, IR swasta, FR itu swasta, SA juga swasta, RRI swasta, IMB itu juga swasta, dan SK yang menyerahkan diri. Selain itu, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait. Ini kurang lebih totalnya, ya, akumulasinya mencapai 17,5 miliar dalam berbagai bentuk barang, antara lain ada 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, kemudian saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing dengan rincian yang dari JSP, saldonya di rekening ada 2,2, kemudian 3 bundel sertifikat bidang tanah, 3 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 unit sepeda. Dari GST, 4 akun aset kripto senilai 1,2 miliar, 4 unit mobil, 1 unit towing, 7 motor, 1 bundel BPKB, 8 unit sepeda, dan 500 gram emas. Kemudian dari RAA ada saldo atas nama, ada rekening atas nama RA, kemudian 18 keping emas, kurang lebih 200 gram, mata uang asing, dolar, 14.500, Singapura, 10.000, kemudian dari mata uang asing Saudi Arabia, itu 30, kemudian BPKB juga, dan 1 buah sertifikat perhiasan. Kemudian kepada mereka, dari beberapa orang yang tadi yang sudah dibawa ke sini 18, ya, setelah melalui proses ekspos, ya, pimpinan dan seluruh kedeputian penindakan menetapkan, ya, atau menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 8 orang tersangka, antara lain SK, SMG, JS, BGS, BBS, RAA, GSP, dan GST. Terhadap para tersangka tersebut akan dilakukan penahanan. Pihak Istana hingga Menko Kumham IMIPAS Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara terkait kasus yang menjerat Silmi Karim tersebut. Sebagaimana tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmi Karim, ya, tentunya kita betul-betul merasa prihatin bahwa kemudian terjadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum, sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas? Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri itu.
Dan tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak boleh mengganggu sama sekali pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang itu ada di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Hadrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini ketika pemerintah mencanangkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan reformasi hukum untuk menciptakan satu pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, tapi ternyata masih ada juga praktek-praktek korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan, khususnya di bidang keimigrasian. Tapi setelah kami dalami kasus ini, ternyata bahwa yang disangkakan kepada Pak Silmi itu adalah kasus yang terjadi pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ketika beliau menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu, bukan kasus yang terjadi pada saat beliau telah menjadi sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang ini. Meskipun demikian, kami sangat prihatin peristiwa ini terjadi, dan ini merupakan satu tantangan yang berat bagi pemerintah untuk betul-betul melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum secara konsisten, dan menjalankan seluruh kebijakan pemerintah yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.